Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria, ibu rumah tangga. Sehari-hari saya tukang foto, saya buka usaha foto kecil-kecilan di rumah. Saat ini saya tinggal 7 tahun terakhir ini kami hanya tinggal bertiga, yaitu Ica sekarang kelas 1 SD dan kakaknya Hamdi kelas 2 Tsanawiyah. Ica anak bungsu dari 3 bersaudara. Sebetulnya Ica ini anaknya ya dibanding dari kakak-kakaknya, Ica ini kecerdasannya sebetulnya tidak seperti kedua kakaknya, tapi yang lebih yang semangat untuk menghafal dengan keinginannya sendiri. Sebetulnya Ica ini dari umur 3 tahun saya mulai memperdengarkan sholawatnya Syekh Misari, Rohman ya Rohman, kok bisa hafal gitu. Jadi saya pikirnya hanya sederhana, biar gak melulu ke sholawat. Setiap mau tidur itu saya ganti, saya bacakan surah Ar-Rahman setiap mau tidur. Setelah itu Ica bilang, "Mama, Ica pingin hafal apa yang Mama baca." "Itu apa yang Mama baca itu, Ma?" Gitu. Saya bilang itu surah Ar-Rahman. Ica pingin hafal, Ma. Tidak boleh, anak kecil tidak boleh menghafal Al-Quran. Setelah itu dia setiap hari merengek, Ica pingin hafal, Ica pingin hafal. Akhirnya saya kasih tulisan sederhana di kertas kosong, saya tulis, itu saya imla. Dia bawa ke mana-mana muter-muter. Akhirnya saya kasih pertama itu surah Ar-Rahman, saya kasih 9 ayat. "Mama, Ica hafal." Akhirnya setelah itu sampai full surah Ar-Rahman itu hafal. Setelah itu surah Al-Waqiah, surah Yasin, surah juz 30 itu kok bisa, alhamdulillah Allah memberi kemudahan. Ica ini aktivitasnya mulai dari jam 3.30 kami sholat berjemaah di masjid. Setelah itu pulang dari masjid biasanya mengulang hafalan kurang lebih sampai jam 6.30. Jam 6.30 itu siap-siap untuk ke sekolah, termasuk sarapan sampai jam 10.30 itu sudah mulai melancarkan hafalan lagi, murojaah lagi sampai kurang lebih jam 12. Dari jam 12 tidur siang sampai jam 1.30 itu ada madrasah sama binazor untuk baca Al-Qur'annya. Itu di majelis keluarga ada yang ini khusus untuk nemenin Ica untuk mahrotnya sampai kurang lebih jam 4 atau 4.30. Setelah itu pulang di rumah kembali bersama saya lagi untuk mengulang hafalan murojaah lagi sampai jam 5. Dari jam 5 sampai saya bawa ke masjid lagi sampai habis Isya. Di dalam masjid itu dari maghrib ke Isya itu mulai mengulang hafalan lagi di masjid, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Pulang ke rumah murojaah lagi kurang lebih sampai jam 9.
Nah, jam 9 itu sudah istirahat, seperti itu. Saya mikirnya anak saya ingin punya teman-teman yang sesama penghafal Al-Quran untuk saling memotivasi. Nah, dari situ kurang lebih dari akhir-akhir tahun 2017 sampai awal-awal 2018 itu baru ada keluarga yang menunjukkan di Kaman itu ada RQ itu. Sebelumnya itu kurang lebih 2 tahun nyari untuk komunitas menghafal Al-Quran itu untuk supaya gak jenuh, supaya gak bosen. Jadi meskipun perjalanannya agak lumayan, kurang lebih butuh waktu 30 menit untuk pulang perginya kurang lebih 1 jam. Jadi ya semangat aja, soalnya Ica merasa senang ada di rumah Quran Asy-Syafi'i. Ica umur 14 bulan, Ica ini kehilangan 2 sosok yang menyayanginya, yaitu ayah dan kakak perempuannya. Nah, semenjak itu saya mendidik Ica dan kakaknya. Yang ada dalam pikiran saya itu bagaimana menyelamatkan ini telinganya dari hal-hal yang kurang baik, cara pola berpikirnya juga dari lingkungan sekitarnya. Jadi semenjak itu saya mulai memperdengarkan murotal, saya bacakan surah Al-Quran. Nah, jadi semangat yang membuat saya sampai saat ini tegar sebagai single parent mendidik anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya itu menjadi generasi Quran. Saat saya merasa down atau pasti ada capek lah, lelah lah, itu biasanya saya akan mengingat bagaimana Ica ingin Ica termotivasi dari Hafiz Indonesia, Ica ingin masuk Hafiz Indonesia Ica ingin ayah lihat TV dari surga, bisa lihat Ica di sana seperti itu. Jadi saya ingin mewujudkan cita-citanya itu sampai akhirnya kalau bisa, insya Allah semoga Allah memberi kemudahan. Saya ingin Ica ini bisa menjadi hafidzoh internasional, juga bisa mempertahankan hafalannya sampai hembusan, sampai akhir hayatnya.